Shalom, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu sebagai satu lembaga pendidikan SMA Kristen 2 Binsus Tomohon, di mana di dalamnya ada kepala sekolah, guru-guru, pegawai, serta ada satpam, dan ada peserta didik, bahkan orang tua, dimanapun kalian berada. Dan puji Tuhan hari ini kita dalam keadaan sehat, penuh keberkatan. Mudah-mudahan atau Ibu berharap bahwa semua komponen yang ada di dalam SMA Kristen 2 Binsus Tomohon ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ya, jadi hari ini Ibu diberi kesempatan untuk memberi amanat dalam apel SMA Kristen 2 Binsus Tomohon. Walau apel ini kita laksanakan secara virtual, jadi kita tidak tatap muka langsung, tetapi tatap muka melalui alat media. Jadi ada mungkin yang dari laptop, ada yang dari handphone. Baik, hari ini tema amanat kita yang diberikan oleh pengurus OSIS MPK yaitu punya tema ceria. Apa itu ceria? Ya, saya sampai bertanya-tanya, kok saya kebagian tema ceria, apakah Ibu kelihatan ceria terus? Tapi setelah saya membaca dalam kamus besar bahasa Indonesia, ternyata arti ceria itu bukan cuman sekedar wajahnya berseri-seri, dia gembira, dia riang terus. Jadi Ibu kira sesempit itu arti dari ceria. Ternyata setelah dibaca dalam kamus, ceria itu punya arti bisa bersih, bisa murni, suci, lalu ada bersinar, cerah, jadi seperti itu. Jadi bukan sekedar dia riang gembira. Itu jadi arti dari ceria. Jadi sebelum saya membaca kamus, bayangan saya itu ternyata keliru atau sangat sempit kalau cuma bilang itu ceria itu gembira. Ternyata ya, dalam kamus ini punya arti bahwa ceria itu adalah bersih, suci, murni, berseri-seri, bersinar, cerah. Mungkin saya bisa beri contoh, wajah yang berseri-seri. Itu salah satu contoh saja. Wajah berseri-seri. Dalam belajar jarak jauh karena masa pandemi COVID-19 ini, apa yang kita bisa lihat atau apa yang kita bisa aplikasikan tentang ceria atau apa yang kita bisa sandingkan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Baik, mungkin saya mulai dengan kalau kita belajar PTM, ya, pembelajaran tatap muka seperti biasanya yang kita ketemu langsung di dalam kelas, ya, di asrama. Kalau seperti itu, ketahuan banget siapa yang mungkin tidak mandi, mungkin tidak gosok gigi. Ya kalau kelas 10 mungkin belum pernah masuk asrama, jadi belum ada pengalaman tentang itu. Tapi untuk kelas 11-12 yang sudah sempat masuk asrama,
ya sudah sempat belajar atau PTM dari asrama lalu ke sekolah, nah udah ketahuan sekali siapa yang nggak mandi, siapa yang nggak gosok gigi, karena mandinya kan ya jadwalnya sama ya, jadwal untuk mandi sama, jadi ketahuan, oh ini nggak mandi, ini belum mandi. Nah itu kalau antar peserta didik sesama kalian. Kalau kami Bapak Ibu guru bisa langsung lihat, bisa lihat dari penampilannya nggak segar, tidak berseri-seri, ya, agak kotor, atau kalau bicara agak dekat dengan kita agak dekat, wajah kita agak dekat, ada aroma yang nggak enak, oh berarti itu tidak gosok gigi atau yang lainnya, atau kata lain itu tidak bersih. Oke, jadi itu kalau PTM. Nah kalau PJJ, kalau pembelajaran jarak jauh atau online, bagaimana Bapak Ibu guru di sekolah mau tahu bahwa kalian, Ibu bisa langsung bilang, oh nggak ceria dia anak ini tidak ceria. Karena apa ya, saya bisa tahu dari apa? Oke, pertama, ya tahu kalau dia nggak mau meet. Kita guru-guru udah share link. Kita jam 8, jam pertama kita ada meet. Ayo gabung ya dalam rapat. Oke, emang ada yang ikut gabung, tapi nggak mau kasih lihat, nggak mau tidak on ininya kameranya. Nah itu Bapak Ibu guru di sekolah udah pasti bilang, oh ada tanda tanya nih, kenapa dia nggak mau kasih lihat DP muka, kenapa wajahnya, kenapa kameranya tidak diaktifkan, dinonaktifkan. Karena ya itu kita bisa bilang bahwa oh dia pertama nggak bersih, berarti tidak mandi, kelihatan banget kalau nggak mandi, ya ketahuan. Tidak berseri-seri, ya berarti tidak ceria. Nah kalau seperti itu pasti yang mau belajar nggak enak. Kita kurang nyaman untuk belajar kalau wajah kita atau tubuh kita kurang bersih, ya tidak mandi. Nah loh, kenapa nggak mandi? Telat bangun. Kita harus gabung jam 8. Ya, mama papa selesai bangun, or adik selesai bangun, kakak udah bangun. Bangun Jo. So ada jadwal PJJ. Ya, sudah diundang diundang gabung dalam meet. Tunggu leh. Akhirnya waktunya meet, waktunya belajar, ya baru keluar, baru naik dari tempat tidur, baru turun dari tempat tidur. Berarti kan hele gosok giginya ndak. Jadi ndak ceria. Oke ya, jadi bagaimana orang mau belajar kok ndak mandi, ndak berseri-seri, ndak suci, hatinya nggak suci. Kenapa hati nggak suci? Orang marah-marah, dibangunin, bangun Jo, tunggu leh, so marah. Nah, akhirnya membuat orang tua juga marah. Maaf, baru 1 hari kunjungan kami, guru-guru kunjungi ada beberapa anak. Alasan orang tua seperti itu, hampir semua sama. Ada 3 peserta didik dikunjungi hari Jumat kemarin. Ada 3 orang tua sama, susah dibangunin, susah bangun. Lah kenapa susah bangun? Karena tidurnya larut malam, di atas jam 12, ya. Jadi mau bangunin jam 7:30 susah mau bangun. Nah itu dia asal muasal, asal usul atau penyebab wajah kita tidak berseri-seri atau tidak ceria. Nah, supaya ceria, supaya enak belajar, supaya nyaman belajar, supaya dapat hikmat, maka ya udah tidurnya jam 10. Nah, kita bisa bangun 7:30. Jadi karena PJJ ya bangun 7:30, tapi kalau PTM ya paling lambat jam 5 harus bangun, mandi air dingin juga. Kalau di rumah enak-enak kita mau masak mandi air panas bisa,
Jadi sebetulnya peluang untuk belajar dalam keadaan ceria, dalam keadaan bersih, murni, suci, dan berseri-seri pasti bisa. Lalu pertemuan atau meet kita dalam mata-mata pelajaran enak sekali, kita nggak malu-malu untuk on atau aktifkan kamera. Karena kita dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan berseri-seri alias ceria. Sehingga kita siap untuk menerima mata pelajaran. Dan fresh, so pasti itu fresh untuk belajar. Jadi itu jadi menjadi alasan juga kenapa OSIS atau MP dan MPK mencari ada tema ceria. Jadi bukan cuma sekedar gembira dan riang, bukan itu. Tetapi kita akan kelihatan berseri-seri kalau kita dalam keadaan bersih. Ya, pikiran kita murni, pikiran kita suci. Ya, kalau saya mau panjang lebar lagi, mau tambah lagi, kalau kita murni suci, ya itu semua teruskah jujur. Nah, itu nanti ada porsi lain, ada jadwal lain. Tapi kita di sini dulu bagaimana kita mau belajar dalam keadaan bersih, dalam keadaan ceria, ya, berseri-seri, wajah kita berseri-seri. Saya nonsen ya kalau orang nggak mandi, orang tidurnya larut malam, lalu pagi tuh berseri-seri dalam keadaan ceria, itu nonsen. Nggak mungkin. Ya, pasti tuh belajar. Ya, mudah-mudahan dia ada isi daftar hadir, kalau ada ikuti sebentar, lalu tidur lagi. Nah, itu pasti begitu kalau tidurnya larut. Jadi sekali lagi, kalau kita tidur larut malam, pasti bangun pagi itu sulit sekali untuk bangun pagi. Nah, kalau sulit bangun pagi, so pasti itu waktu kita sudah kasih, udah dibangunin, so dapat marah lagi dari orang tua, dan wajar orang tua marah kalau udah 7:30 sudah dibangunkan gak mau bangun. Hasil juga kunjungan kami ke beberapa peserta didik, orang tua bilang, aduh, so nggak tahu mau bilang bagaimana, pakai bahasa apa nih anak-anak ini. Ya, mudah-mudahan cuma tuh kebetulan dong ibu udah kunjungi yang seperti itu. Ya, dari 304 peserta didik cuma ada 10% mungkin, atau enggak sampai 10% ya, 0,1% atau 1% yang seperti itu. Jadi di mana binsus kita, di mana profil binsus kita kalau seperti itu? Mesti marah akang dulu baru mau belajar, mesti marah akang dulu baru mau mandi. Mari orang bikin orang tua tuh juga ikut ceria, orang tua juga berseri-seri untuk mendorong atau memotivasi kita sebagai peserta didik untuk belajar di PJJ. Mohon ya anak-anakku peserta didik agar semua tercipta suatu keadaan yang nyaman, keadaan yang ceria. Mau mama, papa, kakak, adik, anggota keluarga ada di rumah itu dalam keadaan ceria. Ketika kalian ceria waktu belajar, kami juga guru-guru di sekolah ya pasti juga dalam keadaan ceria dengan penuh sukacita kami bisa melayani peserta didik di rumah. Ya, jadi seperti itu. Sambil kita menjaga protokol kesehatan. Ya, ada di situ. Sering cuci tangan. Nah, itu juga tanda untuk kebersihan, bersih, untuk kita ceria. Ya, ternyata ceria juga penangkal COVID. Diambil dari kita selalu bersih, ya, jaga jarak, tetap jauhi kerumun, ya, jauhi yang berkerumun, kumpul-kumpul, ya, apalagi anak-anak putra, ya, bukan tidak mungkin juga putri, ya, putra yang suka mengendarai motor, udah tengah malam, ya, di motor berkerumun dan teman-teman, ketika ditegur orang tua balik marah, wah itu bukan profil binsus ya. Yang berikut, kenapa profil binsus untuk anak putra 321, putri rambutnya pendek, ya, supaya juga ya, kelihatan
kalau mandi tidak membutuhkan waktu lama untuk keramas, ya cepat. Ya, supaya cepat di rumah juga seperti itu, bisa cepat mandinya, dan kalau sisir itu kelihatan segar, kelihatan berseri-seri. Itu orang menjaga profil binsus. Jangkon di jalan seugal-ugalan, rambut so gondrong, begitu putri yang so semir perak, so highlight tuh rambut, ya bukan binsus lagi, ya. Nanti dong orang di jalan, begitu tuh sekolah di binsus. Jadi saya kira seperti itu, bagaimana orang mesti ceria. Apa tuh ceria? Sudah panjang lebar Ibu katakan tadi bahwa orang mesti bersih, suci, murni, berseri-seri saat kita kapan saja, di mana saja saat kita belajar maupun kita berada di masyarakat, di rumah bersama orang tua. Kita tidak akan kelihatan bersungut-sungut. Pasti semua senang, menjadi berkat kalau lihat orang, ya, anak binsus. Baik, terima kasih. Kiranya apa yang Ibu sampaikan tadi boleh bermanfaat dan boleh diaplikasikan, boleh diterapkan di rumah. Kita tetap berdoa semoga bulan Juli nanti kita sudah bisa masuk asrama dan kita ketemu dan kita PTM, pembelajaran tatap muka, supaya kita lebih enak, kita lebih enjoy, dan kita bisa lebih cepat memahami apa yang kita belajar di sekolah. Baik, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.